Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di video kali ini adalah materi perkuliahan, mata kuliah studi ilmu Al-Quran untuk mahasiswi pendidikan Islam anak usia dini semester 2. Kita sampai pada pembahasan tentang teknis atau metodologi penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. Jadi kita sampai pada bab tartibul ayat was suwar. Bagaimana ayat Al-Quran dan surah-surahnya itu disusun. Apakah disusun berdasarkan perintah Nabi atau disusun berdasarkan tema-tema yang ditentukan oleh para sahabat. Kita akan baca itu. Tartibul ayat, tentang susunan ayat. Al-Quran suwarun wa ayatun minha al-qisar wa tiwal. Al-Quran itu terdiri dari surah-surah dan ayat-ayat, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, wal ayat hiya al-jumlatu min kalamillah al-mundarijah fi suratin min al-Quran. Disebut ayat itu adalah satu redaksi, satu kalimat ya, dari kalamullah yang masuk di dalam suatu surah ya. Jadi ayat itu ya kita tahu ya, itu namanya ayat. As-suratu hiya al-jumlatu min ayatil Quran dzatul matla'i wal maqta'i. Adapun surah itu yang disebut sekumpulan ayat ya, sekumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki matla. Matla itu tempat terbit, berarti awal, wal maqta' dan potongan, berarti akhir. Wa tartibul ayati fil Qur'anil Karim tauqifiyun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun susunan ayat ya, tartibul ayat, susunan ayat dalam Al-Qur'anul Karim itu tauqifi. Tauqifi itu adalah hak veto, jadi ketentuan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi penyusunan ayat dalam Al-Qur'an ini langsung dapat perintah dari Rasulullah. Mana dalilnya? Nanti disampaikan oleh Imam Manna Al-Qattan, Syekh Manna Al-Qattan, tentang dalil yang menunjukkan bahwa susunan ayat Al-Quran itu adalah sesuai dengan perintah Rasul. Artinya bukan bikinan sahabat, bukan. Wa haka ba'duhum al-ijma'a ala dzalika. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan ini sudah diijma'kan oleh ulama. Artinya ketetapan bahwa susunan ayat Al-Quran itu diperintah langsung oleh Rasulullah itu sepakat para ulama. Ya. Di antara mereka yang mengatakan perkara ini sudah diijma'kan oleh ulama itu Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan, juga dikatakan oleh Abu Ja'far Ibnu Az-Zubair dalam kitab Munasabatul Quran, ketika dikatakan tartibul ayati fi suwariha waqi'un bi tawqifihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi min ghairi khilafin bainal muslimin. Jadi kata Imam Az-Zarkashi dan Imam Abu Ja'far Ibnu Az-Zubair, susunan ayat Al-Quran di dalam surah-surahnya itu terjadi dengan tauqif, dengan arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa amrihi, dan dengan perintahnya, min ghairi khilafin bainal muslimin, dari tanpa ada beda pendapat di antara para ulama Islam. Wa jazama as-Suyuti bidzalika faqala al-ijma'u wan nususul mutaradifatu ala anna tartibal ayati tauqifiyun la syubhata fi dzalika. Kata Imam As-Suyuti memastikan dalam kitab Al-Quran ijma' dan dalil-dalil yang sesuai dan teks-teks yang sesuai dengan ijma' tadi atas yang menyatakan bahwa susunan ayat Al-Quran itu tauqifi itu tidak diragukan lagi ya. Faqad kana Jibrilu yatanazzalu bil ayati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yurshiduhu ila mawdhi'iha min as-surati awil ayati allati nazalat qablu fayamurur rasulu katabatal wahyi bi kitabatiha fi mawdhi'iha ayat kadza fi mawdhi'i kadza kama ballaghahu ashabahu kadzalika an Utsman bin Abil kama ballaghahu ashabuhu kadzalika kama ballaghaha ashabuhu kadzalika an Utsman bin Abil As qala kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in syakhasa bi basarihi thumma sawabahu thumma qala atani Jibrilu fa amarani an adha hadhihi al-ayah hadha al-mawdi'a min hadhihi as-surah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba ila akhirih. Jadi kata Syekh Manaul Qattan, kan proses turunnya Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nah, ketika malaikat Jibril menyampaikan ayat Al-Quran, itu malaikat Jibril juga memberikan petunjuk arahan kepada Nabi untuk meletakkan ayat yang baru turun ini posisinya di sini loh, gitu. Nah, lalu kemudian Nabi yang sudah dikasih tahu oleh Jibril bahwa posisi ayat ini setelah ayat ini, itu memerintahkan para sahabat yang menjadi penulis wahyu juga untuk menuliskan ayat ini posisinya di sini gitu. Jadi para sahabat Nabi itu dapat perintah dari Nabi untuk meletakkan ayat Al-Quran sesuai dengan arahan dari Jibril gitu. Makanya Nabi memerintahkan para penulis Al-Quran, para penulis wahyu, Nabi mengatakan do'u hadhil ayat fi suratil yuzkaru fiha kaza au kaza. Letakkan ayat ini dalam surah yang disebutnya begini begini begini. Ya. Au do'u ayat kaza fi maudhi'i kaza. Atau Nabi bilang letakkan ayat ini di tempat ini. Nah, dari mana dalilnya? Ternyata ada hadisnya, ya. Ada sahabat Nabi namanya Utsman bin Abil As, dia pernah mengatakan, ya, aku pernah duduk bersama Rasulullah. Kuntu jalisan inda Rasulillah. Aku duduk bersama Rasulullah. In syakhasa bi basarihi tsumma sawwabahu. Kemudian Nabi itu seperti membelalak matanya. Jadi kayak fokus gitu menolak. Kemudian dia membenarkan. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat. Dia setelah diam sejenak, Nabi kemudian itu proses malaikat Jibril datang. Sahabat yang lain gak ada yang lihat, Nabi doang yang lihat. Kemudian Nabi bilang, Atani Jibril, barusan Jibril datang. Fa'amaroni, lalu dia perintahkan aku an adha hadhil ayah hada mawdi'a min hadhihi surah. Lalu dia perintahkan, maksudnya Jibril perintahkan aku ke Rasulullah untuk meletakkan ayat ini di tempat ini dari surah ini gitu. Jadi ada sahabat yang menyaksikan ketika Jibril datang ke Nabi, lalu Nabi terdiam sejenak, kemudian Nabi bercerita kepada sahabat itu bahwa barusan Jibril datang memberikan perintah untuk meletakkan ayat ini ke tempat ini. Ini menunjukkan bahwa peletakan susunan ayat itu sesuai dengan perintah Nabi. Nabi pun dapat petunjuk dari malaikat Jibril, dan Jibril pun berarti dari Allah, ya. Nah, sehingga wa waqafa Utsmanu fi jam'il Qur'an inda maudhi'i kulli ayatin min suratiha fil Qur'an. Sehingga Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan ketika mengumpulkan Al-Qur'an, kemarin kita sudah bahas ya, proses pengumpulan Al-Qur'an itu ada terjadi di masa Sayyidina Abu Bakar, ada terjadi di masa Sayyidina Utsman. Kita sudah bahas ya. Nah, di zaman Sayyidina Utsman itu Al-Qur'an dikumpulkan, beliau tidak berani merubah susunan ayatnya. Walau kanat mansukhatal hukmi la yughayyiruha. Walaupun ayat tersebut sudah dibatalkan hukumnya, Sayyidina Utsman tidak merubahnya. Makanya nanti dalam Al-Qur'an yang kita baca sekarang, itu ada ayat Al-Qur'an yang sebetulnya kandungan hukumnya sudah dibatalkan. Ya, di sini kasih contoh. Wa hadza yadullu ala anna kitabataha bihadza tartib tauqifiyah. Ini sikap dari Sayyidina Utsman ini menunjukkan bahwa susunan, ya, penulisan Al-Qur'an dengan susunan ayat seperti itu tauqifiyah, langsung perintah dari Rasulullah. Tidak ada perintah tidak ada ijtihad dari sahabat. Nah, ada sebuah hadis an Ibnu Zubair, dari Ibnu Zubair, mungkinnya Abdullah bin Zubair, qultu li Utsman, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Utsman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wa qad nasakhat hal ayatul ukhra. Kata Abdullah ibnu Zubair, ayat yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, ini di surah Al-Baqarah ayat 240. Ini tentang iddah wanita yang meninggal oleh laki-laki suaminya. Ini dia mesti berdiam diri di rumah selama 1 tahun. Kata Abdullah bin Zubair, Sayyidina Utsman, ini ayat sudah dinasakh, sudah dibatalkan hukumnya oleh ayat yang lain. Ayat yang lain mengatakan bahwa orang yang meninggal oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari, ya kan? Nah, kalau misalnya ya ayat yang ini itu setahun. Jadi hukum yang ini sudah dibatalkan.
Yang berlaku adalah ayat yang 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati oleh suami. Nah, Abdullah bin Zubair mengatakan ini kan sudah dinasakh. Falima falima taktubuha falam taktubuha au tada'uha. Engkau tidak tulis atau engkau biarkan begitu aja. Qala ya ibna akhi la ughayyiru syai'an min makanihi. Wahai anak saudaraku, ponakan maksudnya, wahai anak saudaraku, aku tidak pernah merubah sesuatu dari tempatnya. Artinya, tadi Abdullah bin Zubair mengatakan ini ayat sudah dinasakh hukumnya. Kita tulis atau kita biarin aja nih. Kita nggak tulis, kita hapus atau kita biarin aja. Kata Sayyidina Utsman, wahai anak saudaraku, wahai ponakanku, aku tidak merubah sesuatu dari tempatnya. Artinya Sayyidina Utsman menyusun ayat-ayat Al-Quran dalam mushaf Utsmaninya itu sesuai dengan susunan yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga dari di samping hadis yang tadi, ada juga hadis-hadis yang lain, waja'at al-ahadits ad-dallatu ala faddi ayatin min suwarin bi'ainiha wa yastazimu hadza ay yakuna tartibuha tauqifiyan. Ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah ayat-ayat dari beberapa surat tertentu. Nah, hadis ini nanti akan mengindikasikan bahwa susunan ini sudah pasti dari arahan Rasulullah. Contoh begini. An Abi Darda, dari Abi Darda, man hafidha yahfadhu, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa orang yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, niscaya dia akan dipelihara dari fitnah dajjal. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menghafal 10 ayat, berarti kan 10 ayat itu dari zaman Nabi sampai hari ini pasti susunannya nggak pernah berubah dong. Nah, karena ada hadis seperti ini dan masih banyak lagi, misalnya siapa orang yang baca di akhir surah Al-Baqarah, misalnya baca surah Al-Waqi'ah, baca surah Al-Muluk, fadilahnya begini. Ini menunjukkan bahwa susunan ayat pada surah itu sudah sesuai dengan susunan Nabi. Gitu. Karena Nabi mengatakan fadilah-fadilahnya kalau baca ini nanti fadilahnya begini. Seandainya ada perubahan yang terjadi di zaman sahabat tentang susunan ayat, maka nanti hadisnya jadi bermasalah. Nah, sehingga hadis-hadis seperti ini ya menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu disusun sesuai dengan susunan Rasulullah. Dan Rasulullah dapat perintah dari malaikat Jibril. Jibril dari Allah ya. Kama ja'at al-ahadits ad-dallatu ala ayatin bi'ainiha fi mawdi'iha an Umar. Qala, sebagaimana juga datang hadis dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah mengatakan, "Ma sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in aktsara mimma sa'altuhu 'anil kalalah." Aku tidak pernah bertanya kepada Nabi tentang perkara apapun melebihi banyaknya pertanyaanku kepada Nabi tentang al-kalalah. Al-kalalah ini nanti hukum waris di mana orang tidak meninggalkan ahli waris. Jadi dia cuma punya saudara, nggak punya anak dan lain-lain. Nah, hatta ta'ana bi usbu'ihi fi sadri, hingga Nabi meletakkan jarinya di hatiku. Ya, jadi begini ditunjuk. Waqala takfika ayatus sayfi allati fi akhir suratin nisa. Cukup sebagai jawabanmu tentang ayat-ayat as-sayf yang ada di akhir surah An-Nisa. Nah, di sini Nabi menjelaskan bahwa jawaban untuk Sayyidina Umar tentang pertanyaan seputar kalalah itu ada di akhir surah An-Nisa. Itu menunjukkan bahwa susunan surah An-Nisa sudah disusun oleh Nabi SAW. Gitu. Nah, wa thabatat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li suwarin adidatin bi tartibi ayatiha fi shalah aw fi khutbatil jum'ah ka suratil Baqarah wa Ali Imran wan Nisa. Dan datang juga hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang bacaannya Rasulullah SAW untuk beberapa surah dengan susunan ayat-ayatnya ketika melaksanakan sholat.
Misalnya Rasulullah sholat pernah baca surah Al-Baqarah. Nah, itu kan susunannya didengar oleh sahabat. Ya, atau ketika khutbah Jumat, baca ayat Al-Qur'an. Itu kan ayatnya juga susunannya didengar oleh sahabat, sehingga terekam oleh para sahabat, itulah yang dicatat oleh para sahabat. Ya, wa shahha annahu qara'a al-a'raf fi al-maghrib. Jadi ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah itu baca surah Al-A'raf dalam sholat maghrib. Nah, wa annahu kana yaqra'u fi subhil jum'ah alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fi as-sajdah wa hal ata 'alal insan ad-dahr. Nah, ada juga hadis yang sahih menjelaskan bahwa Rasulullah itu kalau sholat subuh di hari Jumat baca surah alif lam mim tanzil, itu surah as-sajdah, dan surah hal ata 'alal insan, surah ad-dahr. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa susunan ayat itu juga sudah dibaca oleh Rasulullah. Nah, sahabat mendengar itu, lalu sahabat mencatat susunan itu. Jadi ini memperkuat ini dalilnya bahwa susunan ayat Al-Quran itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Jadi tidak ada ijtihad dari para sahabat. Maka Jibrilu yu'aridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Quran kulla amin marratan fi Ramadan. Bahkan Syekh Manal Qattan menceritakan bahwa malaikat Jibril itu sering menguji Al-Quran yang sudah dikumpulkan oleh Nabi itu setiap tahun sekali di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu makanya kenapa disebut bulannya Al-Quran, karena malaikat Jibril pun ngasih ujian ke Rasulullah semacam setor hafalan itu di bulan Ramadan. Wa aradahu fil amil akhiri min hayatihi marratain. Tapi menjelang wafatnya, tahun-tahun terakhir Rasulullah itu menunjukkan hafalan Qur'annya di hadapan Jibril 2 kali dalam setahun. Wa kana hadzal ardu ala tartibil ma'rufil an. Dan ketika menunjukkan hafalan ini, susunannya seperti susunan yang kita baca sekarang. Nah, dari semua pembahasan ini, ya, disimpulkan bahwa Al-Quran yang sekarang beredar di hadapan kita, susunannya itu susunan yang ditetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi la mira'a fi dzalika, enggak ada keraguan dalam hal itu. Imam As-Suyuti mengatakan, tadullu qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam laha bimashhadin minas sahabati ala anna tartiba ayatiha tauqifiyun. Menunjukkan bacaannya Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu di hadapan para sahabat bahwa susunan ayat Al-Quran itu tauqifi, dan sahabat itu wa makana as-sahabatu liyurattibu tartiban sami'un nabi SAW yaqra'u ala khilafi. Sahabat nggak mungkin menyusun ayat Al-Quran padahal mereka sudah mendengar dari Nabi lalu mereka merubahnya, itu nggak mungkin. Fabalagha dzalika mablagat tawatur, maka sampailah tentang susunan ayat Quran ini dalam susunan mutawatir. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang penyusunan surah. Tadi kan penyusunan ayat, sekarang masuk pembahasan tentang penyusunan surah. Ikhtalafal ulama fi tartibis suwar. Nah, ulama berikhtilaf tentang penyusunan surah. Ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa susunan surah itu juga tauqifi, sama seperti susunan ayat. Jadi langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa susunan surah itu berdasarkan dengan ijtihadnya para ulama, para sahabat ya, para sahabat. Yang ketiga mengatakan susunan surah sebagiannya ada tauqifi, sebagiannya itu ada ijtihad. Nah, untuk pendapat yang pertama, jadi yang mengatakan bahwa susunan Al-Quran itu adalah tauqifi, ya, itu berpendapat dari hadis Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a ba'da suwari murattabatan fi salatihi. Rasulullah itu pernah membaca Al-Quran, beberapa surah itu disusun. Jadi misalnya baca surah ini, setelahnya ini, setelahnya ini. Jadi dalam satu kali sholat dia pernah membaca beberapa surah, sehingga susunan surahnya itu didengar oleh para sahabat. Nah, rawa Ibnu Abi Syaibah annahu alaihi salatu wassalam kana yajma'ul mufassalah fi raq'atin. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya, ini seorang ulama hadis, bahwasanya Nabi itu pernah menggabung, bahkan sering menggabung beberapa surah mufassal dalam satu rakaat.
Nanti kita bahas apa itu surah mufassal. Nanti terbagi 4. Ada surah Tiwal, ada surah Mi'un, ya, ada surah Matani, ada surah mufassal. Mufassal itu yang belakang-belakang tuh, yang juz amma tuh mufassal. Nah, Rasulullah tuh pernah membaca surah mufassal, beberapa surah digabung dalam satu rakaat. Sehingga ada tartib, ada susunan-susunan yang didengar oleh para sahabat. Warawa al-Bukhari an Ibni Mas'udin annahu qala fi Bani Israil wal Kahfi wa Maryam wa Taha wal Anbiya innahunna minal itaqil uwal wa hunna min tiladi fadzakaraha nasaqan kama istaqarra tartibaha. Imam Bukhari pun meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi pernah mengatakan tentang surah Bani Israil, ini berarti Bani Israil itu Al-Isra, ya. Kemudian Al-Kahfi, kemudian Maryam, kemudian Toha, dan surah Al-Anbiya. Innahunna minal itaqil uwal, sesungguhnya surah-surah itu daripada pemerdekaan yang pertama. Jadi menjelaskan bahwa susunan dari Al-Isra, kemudian Al-Kahfi, Maryam, Toha, dan Al-Anbiya ini tersusun sesuai dengan susunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang mau kemudian memperkuat pendapat pertama bahwa susunan surah itu seperti susunan ayat, jadi sesuai dengan sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada riwayat lain juga dari Ibnu Wahab dari Sulaiman bin Bilal mengatakan sami'tu Rabi'ah yus'alu lima quddimatil Baqaratu wa alu Imran faqad nazala qablahuma bid'un wa samanuna suratan makiyatan wa innama unzilata bil madinati faqala quddimata wa allafal Qur'an Quddimata wa ullifal Qur'anu ala ilmin mimman allafahu bihi thumma qala fahadha mimma yuntaha ilaihi wa la yus'alu anhu. Jadi Rabi'ah sahabat pernah ditanya kenapa didahulukan Al-Baqarah dan Ali Imran, padahal sebelum Al-Baqarah dan Ali Imran itu pernah turun kurang lebih 80 surah Makkiyah, jadi banyak surah. Dan surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu turunnya di Madinah, bukan di Mekah. Tapi kok susunannya malah duluan? Nah, lalu Rabi'ah mengatakan, Quddimata, didahulukan keduanya, dan disusun Al-Quran, ala ilmin mimman allafahu bihi, sesuai dengan pengetahuan dari orang yang menyusunnya. Berarti dari mana? Dari Allah. Nah, summa qala fahadha, kemudian si Rabi'ah mengatakan, ini adalah sesuatu yang yuntaha ilaihi, yang ditutup jalur pertanyaannya, dihinggakan kepadanya, wala yus'alu anhu, nggak boleh ditanya, karena memang ini susunan sudah dari sananya. Jadi memang susunan Al-Quran menurut Rabi'ah ini sudah diatur oleh orang yang menyusun Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan ke malaikat Jibril pun sampai ke Nabi ke para sahabat. Sehingga pendapat yang pertama memperkuat bahwa susunan surah itu sama seperti susunan ayat Al-Quran, yaitu langsung tauqifi, perintah dari Nabi SAW. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, waqila inna tartibas suwari bijtihadin minas sahabati bidalili ikhtilafi masahifihim fit tartib. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa susunan surah itu ditentukan oleh ijtihadnya para sahabat. Dari mana buktinya? Dari perbedaannya para sahabat dalam mushaf mereka tentang susunan surah. Jadi kan kemarin kita sudah bahas ya, ketika Al-Quran hendak dikumpulkan di masanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu kan mereka, Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan para penulis Al-Quran, lalu mengambil catatan-catatan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, ternyata dalam catatan mereka itu susunannya beda-beda. Nih, famushafu aliyin kana murattaban ala nuzuli awwaluhu iqra thumma al-muddatsir thumma nun wal qalami wa ma yasturun thumma al-muzammil wa hakadha ila akhiril makki wal madani. Adapun mushafnya Imam Ali, Sayyidina Ali, itu tersusun sesuai dengan waktu turunnya. Jadi dalam catatan Al-Qur'annya Sayyidina Ali itu dari mulai Iqra, terus Al-Muddatsir, kemudian Nun, kemudian Al-Muzammil, begitu terus sampai habis surah Al-Makkiyah, kemudian surah Madaniyah.
Itu dalam catatan Qur'annya Sayyidina Ali. Nah, wa kana awwalu mushafi Ibnu Mas'ud Al-Baqarah, tsumma An-Nisa, tsumma Ali Imran. Adapun dalam catatan Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud, itu susunannya justru Al-Baqarah dulu, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Wa awwalu mushafi Ubay bin Ka'ab nih. Al-Fatihah, tsumma Al-Baqarah, tsumma An-Nisa, tsumma Ali Imran. Catatan Al-Qur'an di catatannya Ubay bin Ka'ab justru susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Tuh. Kalau yang sekarang kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran baru An-Nisa kan. Nah, karena catatan para sahabat terhadap susunan Al-Qur'an ini berbeda-beda, sehingga kelompok kedua ini meyakini bahwa susunan Al-Qur'an itu susunan surah dalam Al-Qur'an itu adalah ijtihad dari para sahabat. Ijtihad itu buah pikir ya, jadi hasil pemikiran para sahabat, bukan perintah Nabi. Kalau tadi kan pendapat yang pertama mengatakan bahwa susunan surah pun perintah Nabi, ya, jadi nggak ada buah pikir para sahabat. Ada juga hadis qad rawa Ibnu Abbasin qala, dari Abdullah bin Abbas, qultu li Utsman, aku pernah bertanya kepada Utsman, ma hamalakum ala anna umdat ala an amittum ilal anfal wa hiya minal matani wa ila bara'ah wa hiya minal mi'in faqarantum bainahuma wa lam taktubu bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim wa wada'tumuha fis sab'it tiwali. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa yang membawamu berpegang atau sengaja meletakkan surah Al-Anfal padahal dia surah Masani, kemudian kepada Baro'ah, dan dia itu adalah surah Mi'in. Kok kata Abdullah bin Abbas nih ya, kok surah Baro'ah letaknya setelah surah Al-Anfal, padahal Al-Anfal itu surah Masani dan Baro'ah itu surah Mi'in. Nah, nanti kasusnya gini, ada Tiwal, ada Mi'in, ada Masani, ada Mufassal. Kan harusnya Tiwal dulu nih di sini yang panjang-panjang. Kemudian Masani Mi'in ya. Kemudian Masani. Tapi ini Al-Anfal ini Masani, justru setelahnya malah Mi'in. Kok jadi ngaco nih susunannya? Faqarantum bainahuma, maka kamu sertakan di antara keduanya, walam taktubu bainahuma, dan kamu tidak menulis di antara keduanya pemisah bismillahirrahmanirrahim. Dan juga wa wada'tumuha fi sab'it tiwal, dan kamu letakkan surah Al-Anfal dan Baro'ah ini ada di 7 yang panjang-panjang. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanzilu alaihi suwaru zawatul adadi. Fakana idza unzila alaihi syai'un da'a ba'da man yaktubu fayaqulu da'u hadhihi al-ayah fi suratil lati fiha kadza wa kadza. Jawaban dari Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah itu turun kepadanya surah-surah yang berbilang-bilang, banyak surah-surah. Nah, ketika diturunkan kepadanya satu ayat atau satu surah, dia akan panggil para sebagian orang yang menulis Al-Qur'an, lalu dia akan mengatakan, kata Rasulullah nih, letakkanlah ayat ini dalam surah yang ini. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa susunan Al-Qur'an, baik ayat dan surah itu tauqif dari Rasul ya. Kemana begini ya? Wa kanatil anfalu min awaili ma nazala bil Madinah. Wa kanat bara'atun min akhiril Qur'ani nuzulan. Padahal surah Al-Anfal itu dari awal-awal apa yang turun di Madinah, dan surah Baro'ah itu dari Al-Qur'an yang paling terakhir turun. Wa kanat qissatuha syabihatan bi qissatiha fadhanantu annaha minha. Ini masih lanjutan dari ucapan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu bercerita bahwa surah Al-Anfal itu adalah awal yang turun di kota Madinah. Sedangkan surah Baro'ah, surah At-Taubah itu adalah akhir dari Al-Qur'an yang diturunkan. Nah, kisah keduanya itu menyerupai, ya kan? Kisah dari surah Baro'ah itu menyerupai dengan kisah surah Al-Anfal. Fadhanantu annaha minha. Nah, kalimat ini. Maka kata Sayyidina Utsman, aku kira bahwa surah Baro'ah itu adalah surah dari lanjutan dari Al-Anfal.
Faqubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin lana annaha minha. Lalu wafatlah Rasulullah tapi belum sempat ngejelasin apakah surah Baroah itu gabungan dari surah Al-Anfal atau bukan. Famin ajli dzalika qarantu bainahuma. Karena itulah aku sertakan di antara keduanya walam aktub bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak tulis di antara keduanya pemisah bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'tuha fi sab'i tiwal. Aku letakkan pada 7 yang panjang. Nah, hadis yang barusan saya baca ini bercerita tentang dialog antara Abdullah bin Abbas bertanya kepada Sayyidina Utsman tentang susunan surah Al-Anfal dan surah Baroah, kenapa tidak dipisahkan dengan bismillah. Nah, jawaban dari Sayyidina Utsman adalah bahwa surah Al-Anfal ini surah Al-Anfal adalah awal surah yang turun di Madinah. Nah, surah Baroah adalah termasuk daripada ayat Al-Quran yang belakangan turunnya. Ya. Kemudian kisahnya juga mirip-mirip, sehingga Sayyidina Utsman tuh mengira jangan-jangan surah Baroah atau surah Al-Toba ini masih gabung kepada surah Al-Anfal, sehingga dia mengatakan bahwa dia menggabung antara surah Al-Anfal dengan surah Baroah tanpa dipisah dengan bismillah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada dugaan dari Sayyidina Utsman. Dugaan itu kan berarti ijtihad. Jadi Sayyidina Utsman melakukan ijtihad, melakukan pola pemikiran tentang surah Baroah ini adalah gabungan dari surah Al-Anfal. Nah, ini menjadi dalil bagi kelompok yang kedua bahwa susunan Al-Quran itu, surahnya ya, itu adalah ijtihadnya para sahabat. Gitu. Nah, adapun kelompok yang ketiga, mereka mengatakan sebagiannya tauqifi, sebagiannya ijtihad. Nah, ini yang kelompok yang agak mu'tadil ya. Tapi setelah nanti diteliti argumentasinya, ternyata argumentasi yang paling kuat itu justru menunjukkan bahwa baik ayat Al-Quran maupun surah Al-Quran itu diturunkan susunannya sesuai dengan perintah dari Nabi SAW. Ya. Jadi 3 pendapat tadi yang paling kuat yang nanti dimenangkan oleh Syekh Manna Al-Qattan adalah pendapat yang pertama. Jadi penyusunan surah Al-Quran juga sesuai dengan perintah Nabi sebagaimana susunan ayat-ayat Al-Quran. Nanti bisa dibaca sendirilah terjemahnya selebihnya. Sekarang materi terakhir dari sesi ini yaitu tentang kategori surah-surah Al-Quran. Jadi tadi kan kita sempat singgung ada 4 ya. Jadi surah Al-Quran aqsamun arba'atun. Surah Al-Quran terbagi kepada 4 kategori. Yang pertama disebut dengan kategori tiwal. Tiwal itu yang panjang-panjang, 200-an ayat. Kemudian al-mi'in itu ratusan, diambil dari kata mi'ah. Jadi yang kedua ini surah mi'ah, surah yang ratusan ya 110, 115 kayak gitu-gitu. Yang ketiga namanya surah matani, di bawah 100 berarti 80, 70 itu matani. Kemudian yang keempat namanya surah mufassal. Mufassal ini ya yang pendek-pendek ya. Mufassal artinya yang dipisah-pisah karena terlalu banyak pemisah bismillahnya, makanya disebut dengan surah mufassal. Juz amma itu surah mufassal disebutnya. Nah, at-tiwal ada 7 ya. Yang disebut dengan surah tiwal itu 7. Fat-tiwalu sab'un. Surah tiwal itu 7. Yang pertama Al-Baqarah, wa Ali Imran, yang ketiga An-Nisa, yang keempat Al-Maidah, yang kelima Al-An'am, yang keenam Al-A'raf, dan yang ketujuh ini ada beda pendapat. Yang ketujuh ada yang bilang An'am, yang ketujuh ini ada yang bilang Al-Anfal plus Baroah ya. Ada yang bilang surah Yunus. Nah, jadi yang ketujuh dari surah Tiwal ini ada beda pendapat. Ada yang bilang Al-Anfal plus Baroah, ada yang bilang surah Yunus. Yang kedua disebut dengan surah Al-Mi'un. Al-Mi'un itu yang ratusan, yang seratusan. Seperti misalnya surah Al-Kahfi, ya itu kan 111 dan lain-lain ya. Itu mungkin tadi yang Al-Kahfi, kemudian Al-Isra, Al-Kahfi, kemudian apalagi tadi Al-Isra, Al-Kahfi itu mungkin maksudnya Mi'un ya. Kemudian ada surah Al-Matani. Al-Matani hiya allati taliha fi adadil ayat. Sumiyat bidzalika li annaha tusanna fil qiraa'ah wa tuqarraru aktar minat tiwal wal mi'in.
Disebut dengan masani, ya masani itu yang jumlah ayatnya di bawah 100, Yasin misalnya, itu masani. Ya. Kemudian juga dinamai inimkan itu karena sering diulang-ulang bacaannya. Ya. Nah yang keempat disebut dengan surah mufassal. Mufassal itu surah-surah yang agak-agak pendek. Seperti misalnya kalau di sini bilang min awwali surati Qaf. Ada yang bilang dari surah Qaf. Qaf ke bawah itu namanya mufassal. Ada yang bilang dari Al-Hujurat. Al-Hujurat ke bawah itu namanya mufassal. Nah, nanti surah mufassal terbagi 3. Ada mufassal yang panjang, ada mufassal yang menengah, ada mufassal yang pendek. Mufassal yang panjang itu dari mulai Qaf atau Hujurat sampai dengan Amma Yatasaalun atau sampai dengan Al-Buruj. Nanti yang itu yang panjang-panjang, mufassal tapi yang panjang. Yang kedua ada mufassal tapi yang menengah, itu surahnya dari Amma Yatasaalun atau Al-Buruj sampai Ad-Duha atau sampai ke Al-Bayyinah. Kemudian dari yang panjang surah mufassal tapi yang pendek itu dari Ad-Duha ke bawah sampai Hatam. Nah, itu kategori surah Al-Qur'an. Jadi ada At-Tiwal yang panjang-panjang 200-an ayat atau kurang dari itu sedikit. Kemudian Al-Mi'un yang totalnya sekitar 100 ayat, ya kurang lebih dikit. Kemudian ada Al-Mathani, berarti di bawah 100, 80-an ke bawah. Kemudian juga ada Al-Mufassal. Al-Mufassal ini dari mulai surah Qaf atau dari mulai surah Al-Hujurat. Nah, nanti Al-Mufassal terbagi 3. Ada mufassal yang panjang, ada mufassal yang menengah, ada mufassal yang pendek. Nah, itu nanti bisa dibaca lagi dari terjemahan dalam Syekh Mannaul Qattan. Demikian materi hari ini. Jangan lupa dibuat resumnya. Saya tunggu malam hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.